Bab 597. Apa makna dari cincin itu? Vito tidak langsung mengikutinya. Belasan detik kemudian, barulah mengikutinya dengan langkah cepat. Tunggu sebentar. Vito memegang lengannya. Pakailah cincin ini. Tidak. Albert menolak tanpa berpikir. Tidak tahu dari mana dia mendapatkan sebuah kalung. Albert melihat Vito mengikat cincin itu ke kalung. Aku telah mengambil langkah mundur. Tidak memintamu memakai cincin di tangan, jadi kabulkanlah permintaanku. Memakainya sebagai kalung, orang lain tidak akan menyadarinya. Vito berkata dengan nada suara ramah, aku sudah punya kalung. Albert menolak, dan mengeluarkan kalung yang tersembunyi di dalam pakaiannya. Vito dapat menebak harga kalung yang dikenakannya, rubinya begitu kecil, dan bukan batu permata yang berkualitas tinggi. Diperkirakan hanya sekitar 20 juta. Lepaskan kalung itu dan pakai yang ini, Vito berkata dengan paksa. Tidak, aku suka ini, Albert menolak dengan tegas. Ini adalah hadiah kedewasaan yang diberikan Kina 11 tahun yang lalu. Kina mengeluarkan uang tabungan yang telah dia simpan sejak lama, sangat bermakna. Meskipun mengganti dengan barang berharga, dia juga tidak mau. Vito tidak tahu arti dari kalung ini. Dia menyangka Albert tidak ingin memakai cincin yang dia berikan, sehingga menjadikan ini sebagai alasan. Vito memegang kalung di lehernya, menariknya dengan paksa, kalung menjadi patah, lalu melemparnya keluar. Vito, kamu, wajah Albert menjadi pucat. Dia menyentuh lehernya dengan panik, kosong, tidak ada apapun di bagian lehernya. Dengan suara, plak, dia menamparkan Vito dengan keras. Matanya memerah. Albert hampir saja menangis karena marah. Vito, kamu bajingan, dia memarahinya dengan kesal, lalu berlari ke arah di mana dia melemparkan kalung itu. Kalung yang harganya hanya sekitar 20 juta, Vito tidak menyangka reaksinya begitu besar. Melihatnya melarikan diri sambil menangis, Vito tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Tadi Vito tidak memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Sekarang baru sadar arah yang dia lemparkan kalung itu adalah kolam teratai. Saat ini adalah musim dingin, hanya ada daun teratai kering dan tangkai teratai di kolam itu. Sedangkan Albert sudah berlari ke tepi kolam teratai, saat ini sedang melepaskan mantel dan sepatunya. Vito terkejut ketika melihatnya akan bergegas ke dalam kolam. Dia segera berlari ke sisinya untuk menghentikannya. Bajingan, lepaskan aku. Vito, apakah aku menggali kuburan leluhurmu? Albert menangis dan berjuang dengan mata merah, serta menendangnya. Tapi Albert telah melepaskan sepatunya. Dia menendang Vito, tapi dirinya yang terasa sakit. Apa arti dari kalung itu? Vito bertanya dengan serius. Vito menggenggam pergelangan tangannya, lalu memeluk pinggangnya erat-erat dan menekannya ke dalam pelukannya. Albert tidak mampu melawan. Dengan kemampuan finansialnya saat ini, kalung murahan ini tidak akan membuatnya bereaksi seperti ini. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah kalung ini pasti memiliki makna khusus. Apa hubungannya denganmu? Pergilah dari sini. Albert berjuang keras, berusaha lepas dari kendalinya. Maaf. Vito meminta maaf dengan tulus, melepaskan pergelangan tangannya, dan menyeka air mata di wajahnya dengan lembut, lalu membujuknya dengan hangat. Jangan turun, air di kolam sangat dingin. Aku akan meminta seseorang membantumu menemukan kalung itu. Lepaskan aku. Ekspresinya terlihat dingin, sangat menolak pelukannya. Vito melepaskan pinggangnya. Dia takut Albert akan bergegas ke dalam kolam. Jadi memegang pergelangan tangannya dengan satu tangan. Lalu membungkuk dan mengambil mantel yang dia lemparkan ke lantai, menepuk debu di atasnya, lalu letak di bahunya. Aku akan memanggil seseorang untuk menemukannya, cepat pakai bajumu. Selesai berkata, dia mengeluarkan ponsel untuk membuat panggilan. Albert berbalik dan berjalan beberapa langkah. Dia berdiri di tepi kolam teratai dengan mata merah dan sambil memandang ke kolam. Terpikir Vito menghilangkan bendanya yang begitu penting, dia tidak sabar ingin membunuhnya. Dasar bajingan, setelah selesai bertelepon,
Vito mengambil sepatu yang dia lepaskan di lantai dan berjalan ke sisinya. Aku melihat kalung itu tidak terlalu berharga, jadi menyangka kamu tidak ingin memakai cincin yang aku berikan padamu, dan menggunakan kalung itu sebagai perisai. Aku tidak terlalu memikirkannya dan tidak banyak bertanya, jadi aku sudah terbiasa bersikap sombong sejak kecil. Aku tidak tahan melihat orang lain menolakku. Kamu selalu menolakku, tapi selama aku bersikap bajingan, kamu juga tidak berdaya. Aku menyangka masalah ini juga seperti ini. Dia menjelaskannya perlahan. Albert tidak mendengar apa yang dia katakan, berdiri tak bergerak, bahkan tidak menatapnya sama sekali. Vito meletakkan sepatunya di lantai, melepaskan mantel dan meletakkannya di pagar pembatas tepi kola, kemudian menekan bahunya dengan kedua tangan. Duduk dan kenakan sepatumu, orangnya akan segera datang. Kalau kalung itu tidak dapat ditemukan, kamu bisa membuat apapun padaku. Aku tidak akan mengeluh. Tatapan Albert tampak dingin. Dia mengatupkan bibirnya dan melambaikan tangannya. Vito segera meletakkan kembali tangan di bahunya, menggunakan banyak kekuatan untuk menekannya di pagar. Jangan sembarang bergerak. Kalau kakimu kedinginan, sangat mudah masuk angin. Vito berjongkok di depannya, memegang dan mengangkat pergelangan kakinya, lalu menepuk debu di telapak kakinya. Telapak kakinya agak dingin, telapak tangan Vito sangat hangat. Kedua tangannya menutupi kakinya dengan erat. Setelah kakinya menjadi hangat, Vito membantunya memakaikan kaus kaki dan sepatunya. Ganti ke kaki lain, melakukan hal yang sama, sangat lembut dan perhatian, mungkin untuk menebus kesalahan yang telah dia buat. Melihatnya merendahkan diri untuk menyenangkannya, amarah Albert tiba-tiba berkurang. Tapi begitu terpikir Vito telah membuang kalung yang dia anggap sebagai harta karun, meskipun amarahnya berkurang, tapi air matanya tetap jatuh tak terkendali. Jangan nangis, kalung itu pasti dapat ditemukan kembali. Begitu melihat air matanya, Vito langsung panik dan bingung. Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Albert berbalik dan tidak menatapnya. Jangan marah, aku adalah bajingan. Kamu marah dengan bajingan, terlalu menjatuhkan diri. Vito duduk di sebelahnya dan menunggu petugas menemukan kalung bersamanya. Dan dalam periode itu, Vito menelepon sutradara dan memberitahunya Albert tidak dapat melakukan syuting pada sore hari. Mendengarnya mengatakan ini, sutradara hanya tersenyum dan menunjukkan bahwa dirinya mengerti. Bagaimanapun juga, drama ini difilmkan oleh KRC International sendiri, bosnya yang mengeluarkan uang. Setelah itu, Vito menelepon manajer studio lagi, sekitar setengah jam berlalu. Petugasnya tiba, kolam teratai tidak terlalu dalam, dasar kolam diaspal dengan ubin, mereka mengeringkan air di kolam teratai, lalu menyaring lumpur. Butuh 4 atau 5 jam sebelum malam tiba, akhirnya menemukan kalung Albert. Aku akan memperbaiki kalung itu untukmu, kemudian untukmu, kemudian mengembalikannya padamu. Vito melihatnya memegang kalung itu erat-erat di telapak tangannya, bagaikan menemukan kembali harta yang telah hilang. Padamu, Vito melihatnya memegang kalung itu erat-erat di telapak tangannya, bagaikan menemukan kembali harta yang telah hilang. Bab 598. Kamu cemburu? Tidak perlu. Tolak Albert berjalan menjauh dari kolam teratai dan berencana untuk pulang. Sekarang sudah malam dan kamu membawa kalungmu keluar untuk diperbaiki oleh orang yang tidak dikenal. Bagaimana jika kamu bertemu orang jahat yang ingin membawa kabur kalungmu? Selain itu, keterampilan memperbaiki perhiasan KRC Jewelry Store adalah yang terbaik di negara ini. Berikan kalungmu padaku dan aku akan mengembalikan kalung itu kepadamu besok pagi. Bujuk Vito menarik pergelangan tangannya. Kalung itu dirusak oleh Vito dan sudah seharusnya dia yang mencari orang untuk diperbaiki. Melihat Albert tidak mengatakan apa-apa, Vito mulai membuka paksa jari Albert satu persatu. Dia tahu Albert yang tidak meronta menunjukkan sudah menyetujuinya. Ini membuktikan seberapa pentingnya kalung ini dan Albert tidak ingin kalung ini mengalami kerusakan sedikitpun. Apakah kamu ingin makan malam di luar atau pulang?
Tanya Vito. Aku ingin pulang, jawab Albert dengan acuh dan tidak menatapnya. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang, ujar Vito yang mengetahui Albert tidak berniat makan di luar sekarang. Melihat Albert tidak mengatakan apa-apa, Vito diam-diam menghela nafas lega. Emosi Albert datang dan pergi dengan cepat. Saat itu proses syuting drama Eternal Monarch akan dilakukan di kota Zaun. Sekarang sedang syuting ulang dan lokasi syuting tidak lagi di kota Zaun atau kota Leicester, tetapi di kota lain, kota Gungnir. Sebelum datang ke kota Gungnir, Vito sudah membeli 2 rumah di komplek yang berlokasi strategis yang dekat dengan lokasi syuting. Namun, Albert tidak mengetahui ini. Vito mengatakan kepadanya bahwa itu dicari oleh temannya. Adapun sewa, dia meminta Albert untuk membayarnya sendiri. Rumah yang mereka tinggali berada di lantai yang sama dan hanya berjarak beberapa meter jauhnya. Setelah Vito mengantar Albert pulang dan melihatnya masuk, barulah Vito berbalik pergi. Alih-alih pulang ke rumah, Vito mengantarkan kalung Albert ke KRC Jewelry Store di kota Gungnir dan memberitahu ahli restorasi perhiasan bahwa kalung itu harus selesai diperbaiki besok pagi. Ketika pulang ke rumah, barulah Vito ingat bahwa dirinya belum makan malam. Vito memesan takeaway dan juga memesan satu untuk Albert. Vito bahkan secara khusus berpesan kepada pengantar untuk mengantar makanannya lebih dulu dan saat mengambil pesanan Vito memberikan tip yang cukup besar kepada pengantar dan berpesan harus mengantarkan pesanan ini sampai ke tangan Albert. Tidak tahu apakah dimarahi oleh Albert atau karena suasana hatinya buruk. Vito merasa masakan restoran bintang 5 ini biasa saja. Vito makan sampai setengah dan tidak makan lagi. Dia mengingat kalung Albert dan membuka WeChat, menanyakan sesuatu kepada Kina. Kakak ipar Kina, ada yang ingin aku tanyakan. Setelah menunggu setengah menit tidak ada jawaban, Vito yang sedikit cemas menelepon Kina. Setelah beberapa detik, Vito, ada apa? Tanya orang di ujung telepon. Mendengar suara Kina sedikit gemetar, Vito segera menyadari dirinya sudah mengganggu hal baik abang keduanya. Karena mendesak, Vito tidak peduli begitu banyak, itu. Aku melihat kalung yang dipakai Albert itu tidak ada yang spesial dan terbuat dari platinum. Liontin batu rubi kecil itu berbentuk tetesan air. Harganya sekitar 20 juta. Apakah kakak ipar Kina mengetahui kalung itu? Vito melihat lebih dekat pada kalung itu dan merasa sudah dipakai selama beberapa tahun. Kakak ipar Kina bersahabat baik dengannya. Jika kalung itu memiliki arti penting seharusnya mengetahui asal-usul kalung ini. Oh, kalung itu, aku tahu. Kenapa dengan kalung itu? Tanya balik Kina dengan bingung. Kakak ipar beritahu aku siapa yang memberikan kalung itu. Desak Vito tidak berani mengatakan sudah membuang kalung Albert. Kakak ipar Kina bersahabat dengan Albert. Jika mengetahui Vito membuang kalung Albert pasti akan marah setengah mati. Kenapa? Jangan bilang kamu cemburu, tanya Kina. Tidak, aku melihat Albert menjaganya seperti harta. Jadi penasaran siapa yang memberi dia kalung itu. Vito tidak akan mengakui dirinya cemburu. Dia memang sedikit cemburu melihat wanita itu menyayangi kalung itu seperti harta karun. Melihat Vito terus mencari tahu tentang kalung itu, Kina merasa dia pasti cemburu. Kalung itu aku berikan kepada Albert di ulang tahun ke-18 dengan menggunakan uang angpau yang aku kumpulkan cukup lama. Jelas Kina, Vito yang mendengar ini merasa tenggorokannya tiba-tiba terasa seperti tercekik dan tidak dapat berbicara. Ternyata kalung itu pemberian kakak ipar Kina, atau kakak ipar Kina menggunakan uang angpau untuk membelikan dia hadiah menjadi orang dewasa. Lupakan saja, seharusnya kejadian 11 tahun yang lalu, ketika mereka masih kuliah. Saat itu, kakak ipar Kina berasal dari keluarga biasa dan harga kalung itu sangat mahal bagi mereka. Terutama Albert yang terlahir yatim piatu dan tidak memiliki kerabat. Kakak ipar Kina membelikan kalung yang begitu mahal untuknya sebagai hadiah dan memperlakukannya seperti anggota keluarga membuat maknanya semakin mendalam dan istimewa.
Vito malah memutuskan kalung itu dan melemparnya. Albert seharusnya sudah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya agar tidak berkelahi dengannya. Adik ipar, apakah kamu masih mendengarkan? Halo, suara Kina datang dari ujung telepon dan Vito segera sadar kembali. Iya, aku mendengarkan, jawab Vito. Batas kesabaran Albert tidak sukar dipahami. Dia sangat menghargai barang pemberian Dea. Aku dan kedua orang tuaku, bahkan menjaga mereka seperti harta karun. Yang terpenting kamu tidak menyentuh batasnya. Selain ini semua, dia sedikit mata duitan. Tetapi ini bukan batasnya, jelas Kina mengingatkan. Sekarang Kina sudah menjadi anggota keluarga Okto dan Vito adalah keluarganya. Dia masih sendirian di usia 30-an. Vito telah mengejar Albert cukup lama dan dapat dilihat sangat ingin bersama dengan Albert. Apalagi Vito adalah ayah Dea. Kina secara alami senang melihat dia menikah. Aku mengerti. Terima kasih kakak ipar Kina, ujar Vito sedikit bersemangat. Dulu kakak ipar Kina sangat menentang dirinya mengejar Albert. Tetapi sekarang sudah berdiri di pihaknya. Kalau tidak ada hal lain aku akan menutup telepon. Ujar Kina melirik pria yang tampak murung dan tidak senang karena terganggu. Tidak ada lagi, kakak ipar Kina pergilah bercinta dengan abang keduaku. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi, goda Vito. Setelah menyelesaikan panggilan, Vito bersandar malas di sofa dan mengklik forum. Vito memperbarui kolom komentar terbaru yang semuanya berisi desakan agar dia memperbarui keseharian dia mengejar Dewi Berta. Forum ini bukan forum gosip, melainkan forum finansial dan teknologi. Awalnya pengguna wanita di forum ini tidak banyak. Sejak awal Vito sudah mengatakan dilarang memposting ulang dan bagi pelanggar akan dimintai pertanggungjawaban. Saat postingan ini pertama kali menjadi populer, ada beberapa akun besar memposting ulang postingannya dan mencoba menarik perhatian. Tetapi dalam waktu 2 jam, Vito mengetahuinya dan langsung meminta tim pengacara untuk mengirim surat somasi dan memposting bukti tuntutan ganti rugi sebesar puluhan miliar guna memperingati yang lainnya agar tidak bergosip.